Memang ia tidak meninggalkan satu kesan tradisi dan juga budaya yang ada di sana guys ya. Bahkan bukan istananya saja guys, bukan istananya saja. Tukang istana itu ya, tukang orang yang membuat istana itu, apalagi istananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Halo guys, hari ini kita bertemu lagi dan saya harap semoga teman-teman semua yang ada di sana tidak merasa jenuh, tidak merasa bosan dengan video-video yang telah saya tampilkan, termasuk video yang akan kita reaksi yang satu ini. Terkait hal apakah itu? Oke, kita akan membahas tentang cikgu kita yang berasal dari Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Cikgu About Sastra. Yeay! And this is About Sastra. Yeay! Oke, cerita apakah yang akan kita angkat dari cikgu kita ini? Nah, di sini ada rupanya ya guys ya, ada satu video yang menarik perhatian saya, bahwa ya, saya mengetahui cikgu About Sastra ini ya, cikgu sastra sudah 3 kali ke Malaysia ya, 3 kali. Namun ya, kejutan demi kejutan tidak pernah berhenti ia rasakan guys ya, termasuk juga dialami oleh Cikgu Ajis dan juga Tika ya guys ya. Nah, di sini ya rupanya ada culture shock dari About Sastra part 2 guys ya. Nah, ini part 1-nya sudah saya tonton. Kali ini kita akan mereaksi part 2 ya, culture shock. Bagaimana Cikgu Indonesia ini shock ya, pengalamannya saat berada di Malaysia walaupun hanya beberapa hari saja ya guys ya. Nah, terkait hal apakah itu, mari kita bahas di sini. Oke, sebelum kita mereaksinya, alangkah baiknya bagi Anda yang belum support, silahkan kalian dukung dulu channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi bell like-nya. Jangan lupa sebanyak-banyaknya ya guys ya. Dan tanpa banyak basi, langsung saja kita mereaksi video itu. Jom. Ada satu kalimat yang benar-benar sangat banget ke aku, dalam banget. Sangat apa? Sekali lagi. Bareng-bareng 1, 2, 3. Tahu aja ngomong apa? Apa? Ketika saya cari suami, saya cuma ngomong gini sama calon suami saya. Oh jangan. Diajarkan. Iya, saya diajarkan, makanya berbagi ilmu tadi kan. Ilmu cari suami. Iya. Hi everyone, welcome back to my channel and this is About Sastra. Yeay. Back to our studio everyone. Alhamdulillah. Emangnya video masih habis ya? Udah habis videonya? Masih banyak Masih banyak kita dong harus harusnya ya. Yang masih disimpan. Nggak, banyak juga yang belum di launch, belum ditayang ada ya. Jadi karena memang kemarin permintaannya banyak banget guys tentang shock culture chapter 2, culture shock chapter 2. Jadi kali ini kita akan bikin culture shock chapter 2. Katanya kemarin kan Sastra masih punya kayak 3 juta list. Betul. Semuanya masih banyak banget, masih ada 3 juta list dan banyak lagi sebenarnya. Karena memang to be honest, kita kan keep reacting everything for 3 years and then after that we go there witnessing by our eyes. Itu benar-benar kayak surprise banget. Banyak hal yang oh ternyata benar ya, oh ternyata ada yang benar, kurang benar pun ada, seperti itu. Jadi akan kita sampaikan di video kali ini. Ya, ada lagi teman-teman yang ingin mulai duluan mungkin culture shock-nya, boleh? Aku. Oke, silakan. Saya. Neslo, tahu kan? Iya kan? betul. Neslo. Mencoba pertama kali Neslo, ketika dikasih brek. Oh my god. Kamu kaget? Kaget Kaget apa? Kok pakai apa ya? Ada yang pakai kayak pot bunga. Atau pakai pernah waktu itu di kayak tempat sendok di rumah rutin. Oh iya. Keranjang itu. Keranjang Keranjang sendok. besar banget, udah gitu di plastik. Di plastik. Di tepi. Itu apa namanya, sebuah apa namanya, tampilan yang aneh mungkin ya. Iya, Betul. sangat unik. Jadi pertama kali pada waktu pertama kali di satu kedai, oh mungkin ini adalah ciri khas kedai tersebut. Mungkin begitu ya kan. Lucu juga ya pakai pot bunga. Betul. And then nextnya kita pergi ke kedai kedua. Betul. Also meet the same one.
I got. Oh my god. Same. Apakah seperti itu? Ya, betul. Dan akhirnya Iya. ternyata saya juga tersadar ternyata lebih enak menggunakan pot tersebut. Iya. Ya ternyata kalau pakai plastik Kalau plastiknya tumpah ya. nggak tumpah gitu, jadi lebih firm aja. Iya. Jadi Neslo-nya bisa goyang kiri kanan Iya. tapi tidak tumpah gitu. Jadi oh iya ya betul ya, daripada kita tenteng pakai tangan gitu kan. Bener. Jadi Kita kan once pengen Iya. main handphone dan minuman tetap di atas meja gitu. Namun wow, dan kita mau langsung pergi, kita langsung bisa angkat itu Betul. plastiknya seperti itu. Itu very efficient itu actually. tuh Mister itu dengan porsi yang sangat banyak. Betul. Itu bener-bener Porsi orang Malaysia tuh puas. bener-bener Puas banyak. banget. Jadi biasanya aku kalau makan sambil minum kan. Ini tuh Nggak masih boleh. ada. Nggak Emang nggak boleh di sih. Malaysia sambil kamu minum nggak boleh. makan sambil minum. Kamu akan meninggalkan banyak makanan yang tersisa. Betul sekali. dulu. Oke guys, kita Sampai pause di habis sini kau. ya. Maaf Bang, kita pause dulu ya. Ini sesuai juga dengan pengalaman saya. Bukan hanya Neslo, namun ada berbagai kuliner yang pernah saya rasakan di Malaysia itu. Pasti nilainya atau jumlahnya sangat besar. Apapun itu ya. Mau nasi lemak ya, nasi biryani dan juga lain sebagainya, itu porsinya sangat-sangat besar ya guys ya. Jadi sekali makan itu butuh tenaga ekstra lagi untuk lebih dapat menghabiskan makanan tersebut guys ya. Ditambah dengan minuman yang pokoknya jumbo semua ya. Oke, kita lanjut. Baru mau minum. Iya. Minum kok bisa tapau. Tapau? Dan itu banyak, tapi Iya. itu banyak banget Betul, Neslo-nya. benar. Porsi orang Malaysia benar banyak. Gitu. Iya ya Pak. Itu sekali Itu kamu. sih, baru Oke, satu itu. baru satu itu. Mister Aji mau nambahin? Aduh banyak banget. Oh. Ada Oke. since I really love history, Mister. Sebenarnya ini adalah sesuatu yang sangat menginspirasi. Saya ingin sekali banyak orang Indonesia yang datang ke Penang, Oh. yang datang ke Penang, datang ke Perak, ya. Karena kebetulan kan menuju ke Perak. Penang kan kita road trip dan Betul. kita melalui Perak ya. Ke typing. Iya, kita datang ke Istana Lama, Istana Lamanya Istana Perak. Ya? Lama Perak. Istana Lama Perak. Istana Kuning sebenarnya. Istana itu. Kuning, oke. Lalu yang sekarang Istana Lama yang menjadi galeri ya, yang galeri waktu itu ditutup tapi kita bisa foto-foto di Betul. luarnya saja. It's very inspiring karena kenapa? Mereka mengelola dan merawat gedung-gedung itu dengan sangat baik, Betul. tanpa menghilangkan unsur kolonialismenya. Gitu. Jadi ditinggalkanlah oleh bangsa kolonial, tapi mereka tidak serta-merta untuk menghapus segala macam tanda-tanda bahwa negara tersebut pernah diduduki oleh bangsa lain, tidak. Tapi ya mereka menghitung itu sebagai sesuatu ya ini diwariskan dan sudah menjadi harta benda mereka semua gitu ya, menjadi warisan dan itu diakui juga oleh UNESCO. True. Di Penang. Di Penang diakui oleh UNESCO sebagai kota dengan cagar budaya yang banyak dan terpelihara sampai detik ini gitu. Dan itu ya saya suka Betul, sekali. karena kamu suka bangunan banget ya. Suka sekali bangunan dan sejarah. Jadi kalau di sini seperti yang mungkin teman-teman sudah simak di video kita di Penang ya, perbedaannya adalah banyak sekali. Misalkan seperti museum-museum yang berada di wilayah Jakarta sebelah utara, itu kan daya karat atau korosinya kan lebih tinggi kan, tapi sampai ada yang kebakaran atau sampai ada yang hancur gedung-gedungnya, banyak yang tidak terpelihara. Ini menjadi inspirasi sih sebenarnya bagi kita kaum muda untuk menjaga heritage yang mungkin memang bukan dibangun oleh bangsa kita tapi diwarisi oleh bangsa kolonialisme dan sekarang menjadi harta benda yang menjadi salah satu kekayaan kita juga gitu. Oh, agree with you. Ya. Yes. Oke, kalau aku ada beberapa masih banyak sih sebenarnya seperti kalian bilang tadi, Sebentar 3 juta guys, list itu. kita pause dulu. Nah, Cikgu Ajis ini berkata sangat benar ya, sesuai dengan apa yang saya pikirkan dan apa yang saya rasakan di Malaysia ya. Karena kata-katanya itu mengingatkan saya pada saat saya berada di museum negeri guys ya. Karena memang ia tidak meninggalkan satu kesan tradisi dan juga budaya yang ada di sana guys ya. Memang ada banyak pembaruan di sana. Tetap ya sisi peninggalan zaman dulu, sejarahnya itu masih tetap melekat ada di sana guys ya. Dan juga saya melihat di Istana Seri Menanti, bahkan bukan istananya saja guys, bukan istananya saja, tukang istana itu ya, tukang orang yang membuat istana itu, tukang kahar rumahnya juga masih terawat dan juga terjaga hingga hari ini. Apalagi istananya. Nah, ini menurut pandangan saya ya.
Oke, kita lanjutkan. Salah satunya ada yang pertama, kaget banget ketika kita datang ke masjid Malaysia, itu ada 2 atau 3 yang ingin aku highlight. Yang pertama, ketika kita datang ke masjid Malaysia, selalu akan ada orang asing atau orang non-muslim yang datang di situ untuk belajar. With the code ya. With the code. Iya, iya, iya. Entah bagaimana cara orang Malaysia melestarikan ini atau memulai ini sehingga orang asing pun, orang non-muslim pun mau datang ke masjid, mau cari tahu apa kegiatannya, mau cari tahu apa aktivitas yang ada di masjid, mau cari tahu apa itu Islam. Seperti itu. Selalu seperti Di itu. semua masjid-masjid yang kita Kita ke Shah Masjid Alam. Pink. Ya, Masjid Pink yang Putrajaya. Putrajaya. Ke Shah Alam. Shah Alam. Kemudian yang ada di Perak juga. Ya. Oh iya ya, Perak juga ya. Apa namanya, masjid kecil, Ibu Ubudiah, Iya, Masjid iya. Ubudiah. Oh my god, di mana-mana. Also ketika aku ke Johor, itu masjidnya selalu seperti itu. Blue Mosque, Blue Mosque. Blue Mosque Masjid negara juga ya? masjid Blue Mosque. Blue Mosque itu bukan Wilayah negara. masjid wilayah persekutuan Malaysia. Ya. Itu juga itu ada orang non muslim datang mau belajar Islam seperti itu luar biasa banget. Iya ya. Dan yang pernah kita lihat Iya. juga ya. Iya. I don't know why gitu. Jadi orang-orang tuh nggak merasa takut, nggak merasa segan, nggak merasa tidak enak untuk datang ke masjid. Jadi benar-benar merasa nyaman. Oke, aku mau datang, dan selalu diberikan tempat untuk orang-orang tersebut untuk belajar, untuk melihat dan untuk memerhatikan. Iya. Wow, itu yang pertama. Yang kedua, ketika sholat di masjid Malaysia, seperti sholat bukan di Malaysia. Kiri kanan kamu tuh kayak ada bule, ada orang berkulit hitam, ada orang Korea, orang Cina, diverse. semua sujud bareng-bareng di situ, semua sholat di situ, dan kita merasa, wow, Wow. nggak heran, nggak salah kalau mengatakan bahwa Malaysia is truly Truly Asia. Asia. Jadi benar-benar ketika kamu sujud itu, kamu sholat itu, ini kayak bukan di Malaysia, kayak bukan di Asia deh, seperti itu. Karena memang semua ras ada di situ, sholat bersama kamu. Kalau di Indonesia, mungkin aku ketemukan itu hanya kayak di Istiqlal mungkin. Iya. Tapi kalau Betul, di betul. masjid-masjid biasa kan nggak ada. Tapi kalau ini masjid biasa pun ada orang-orang seperti itu. Iya betul. Oh, itu luar biasa banget. Guys, kita pause dulu ya. Itu Mohon maaf saya sering pause-pause guys ya, karena saya ingin memberikan pendapat saya di sini ya. Ini belum lagi dibahas tentang Masjid India yang ada di Kuala Lumpur ya guys ya. Pasti kalau suasana sholat di sana ya kiri kanan pasti lebih berbeda lagi ya guys ya, karena tentu ada banyak orang India dan Pakistan berada di daerah itu. Saya juga ya pada saat kesan pertama di Masjid Sri Sendayan ya guys ya, saya melihat memang ada banyak kenangan saya di sana. Nah di sini yang dikatakan oleh Cikgu ini guys ya, karena banyak orang non muslim dari belahan dunia manapun ya untuk datang ke masjid ya untuk mempelajari bagaimana Islam dan juga sejarah-sejarah terkait tentang Islam di masjid yang ada di Malaysia. Nah ini tentu menjadi sumber penting agar banyak orang menjadi mu'alaf. Jadi di sini saya simpulkan bahwa Malaysia adalah pusatnya bagi orang-orang asing jika ingin menjadi seorang mu'alaf. Memang banyak tempat ya guys ya untuk menjadi seorang mu'alaf, tidak serta-merta harus ke negara Malaysia. Namun Malaysia ini menjadi pusatnya tempat orang menjadi mu'alaf karena setelah dia belajar mendalami Islam tentu dia akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Banyak hal demikian terjadi di Malaysia guys. Oke. Berkat-berkat yang dimiliki oleh Malaysia ya sepertinya ya, apa pengalaman ketika kita berada di Malaysia mengalami diversity, bukan hanya local diversity tapi international diversity. Itu adalah sebenarnya ras keempat yang ada di situ. Ada Melayu, ada China, ada India, dan ada international. International ras ya. Karena memang banyak banget orang internasional yang ada di situ. Dan kebiasaan Setuju, Bang, kebudayaan yang ada di Malaysia itu betul-betul kontras dan saling menopang dan memperkaya satu sama lain gitu, dan itu yang membuat kita pengen balik lagi, pengen datang lagi karena pengalaman-pengalaman sangat luar biasa. Tertanam di wisata kulinernya. Itu bawa-bawa sih wisata kuliner. Iya. Culture shock lagi? Ya, culture shock berikutnya adalah Silakan, ada Bang, dong. silakan. Ada 3 juta. bahwasanya ketika kita ada di Malaysia, orang Malaysia itu tidak percaya tahayul. Nah, kalau di Indonesia Superstitious ya. tuh banyak sekali tuh ya. Karena kebudayaannya sangat dekat dengan Melebur mitos ya. Jadi melebur dengan mitos-mitos.
Namun kalau di Malaysia tuh kayaknya lebih kayak make sense aja gitu ya, kayak bisa burung gagak gitu. Kalau di Indonesia burung gagak itu berlambangkan mitos apa? Kematian ya. Iya, kematian. Kelak, Iya, seperti itu. Namun di Malaysia it's a kind of sebuah Karena apa terlalu namanya, banyak keseimbangan burung alam, gagak di harus sana ya, dijaga, Bang, why ya? not? Dan let them live seperti itu. Iya. Mereka cuma berpegang pada dua hal, kitab sains dan kitab suci. Jadi sesuatu yang tidak ada termaktub di antara kedua kitab tersebut ya, Iya. sains dan kitab suci ya, tidak ada berarti Tidak gitu. dibuat-buat. Tidak dibuat-buat berarti tidak Benar, ada. itu. Ada satu hal lagi misalnya Apa? yang ingat untuk culture shock yang ada di Malaysia. Malaysia never sleep sepertinya. Never. Benar. Kita mau ke kedai ya, Betul. ke kedai jam 11, jam 12 Hey, tuh mereka masih ramai. Kita pulang jam 3. Jam 3 itu mereka masih ramai. Even kamu masih ingat di pavilion? Iya. Itu sudah pukul Iya. 12 malam dan masih Jam 3, hampir jam 3 kita pulang itu. di pavilion itu yang Iya, mereka Kamis nyanyi malam di ya. tengah Iya, jalan. itu Kamis malam loh. Sebelum meet and greet itu. Iya. God. Itu Wow. kita dijemput makan di satu tempat dan kita selesai malam banget. Kemudian Yes. kita harus berpindah dari apartemen satu ke apartemen yang lain juga. Itu jam 2 malam. Dan kita masih lihat God, mereka masih ramai, beraktivitas. masih Padahal itu malam beraktivitas. Jumat ya, apa? Kamis malam. Kamis malam seperti Kamis itu. malam. Kalau di Indonesia, nah ada kemarin kakak juga ada yang datang dari Malaysia datang ke Indonesia. Di Indonesia tuh jam 9 udah mau tutup. Sudah tutup, sudah close order. Iya, Tidak pas terima. order jam 9. Kita tak boleh makan lagi. Tak boleh kita order lagi. Iya. Sebenarnya di Malaysia kalau mau order mau apa tuh Close bener-bener order. sampai jam 12, jam 2 pun masih ada restoran yang buka. Kalaupun tutup di malam hari itu biasanya tutup jam 1 pagi. Iya. Jam 12 malam. Jadi memang betul-betul sudah tengah malam gitu baru tutup ya. Luar biasa banget loh, dan that's why you say that Malaysia is never sleep gitu, Iya. benar-benar. Karena memang banyak beraktivitas malam dan selalu ada provide untuk mereka juga untuk cari makan seperti jadi kedainya tuh buka terus. Dan itu bukanlah sesuatu yang sulit yang untuk ditemui ya, Iya. kedai yang buka itu Iya. karena itu adalah salah satu indikator dari kemajuan sebuah ekonomi bangsa gitu karena ya seperti New York, the city never sleep. True. Kuala Lumpur, the city never sleep. Betul. Nggak cuma Kuala Lumpur ya, di Georgetown juga di Penang juga never sleep. True. Karena ketika sebuah kota banyak sektor pekerjaan diisi oleh pekerja-pekerja lebih selama 24 jam gitu ya berputar terus ya pasti sekelilingnya juga akan tumbuh Support, ya betul. support perekonomian sekelilingnya, rumah makan dan lain-lainnya, dan itu terbukti di wilayah Kuala Lumpur dan di Georgetown ya waktu itu Betul. kita ya bukan hal yang sulit untuk menemukan makanan Yes. di malam hari terutama untuk saya. Karena memang katanya sih orang Malaysia tuh memang suka makan. Jadi in case malam-malam lapar pun mereka very easy to find restoran find food gitu seperti itu. Dan demikian culture shock ya dari Cikgu Indonesia, pengalamannya saat di Malaysia guys ya. Sangat mengejutkan karena ada banyak sensasi di sana, banyak kejutan yang mereka rasakan. Nah, di sini guys ya kita bahas ya tentang kuliner tadi ya, dan juga tentang kebiasaan yang dilakukan di sana. Ternyata memang mereka merasakan hal itu sangat berbeda sekali saat mereka mengalaminya di kampung halaman, yaitu di Indonesia guys ya. Karena mungkin ada banyak prasangka orang bahwa Indonesia dan Malaysia itu tidak jauh berbeda. Nyatanya apa? Sangat jauh berbeda, terutama di sektor perekonomian dan juga perdagangan ya guys ya. Saya melihat ada banyak seperti contohnya rumah makan itu tidak susah untuk dijumpai di tengah malam. Nah ini guys ya, ini adalah satu pengalaman saya bahwa saya pernah menginap di salah satu tempat yang ada di Negeri Sembilan. Pada masa itu saya berniatlah ingin keluar tengah malam ya guys ya. Nah di situ saya lihat ya bahwa ada beberapa rumah makan yang masih buka di sana ya guys ya. Nah ketika saya keluar lagi subuh ya, setelah sholat subuh, saya melihat rumah makan tersebut masih juga buka ya guys ya. Nah, saya juga ingin memastikan apakah rumah makan yang lain-lain di sana itu juga tetap buka. Saya juga memperhatikan guys ya. Saya berkunjung ke sana, ternyata semua rumah makan yang ada di Sendayan City Park itu guys, semuanya buka hingga pagi ya guys ya. Gila. Jadi otomatis ini akan memudahkan kita apabila
sewaktu-waktu kita dalam keadaan lapar mungkin di tengah malam ya, atau pukul 3 atau pukul 4 dini hari ya guys ya, maka kita tidak perlu panik ya, karena kita cukup keluar saja melihat ada banyak sekali restoran. Nah, ini kita bahas dari restoran ya guys, belum dari hal-hal lainnya ya. Nah, di sini memang betul lah kata Cikgu Ajis nih. Kenapa? Bahwa suatu negara maju ya yang memang tidak pernah ya dalam kota besarnya itu tidak akan pernah tidur ya guys ya, bahkan hingga sampai 24 jam ya. Itu tentu akan mempengaruhi daerah sekitar ya, meningkatkan ekonomi yang ada di sana. Nah, inilah hal-hal yang mengejutkan cikgu Indonesia saat berada di Malaysia. Nah, saya tidak tahu lagi nih, jika mereka masuk lagi ke Malaysia, saya yakin ada banyak kejutan-kejutan lainnya yang mereka rasakan. Mungkin ya suatu saat ya, saya yakin mereka bukan hanya 3 kali saja, mungkin bahkan sampai 4 hingga 5 kali ke Malaysia nanti suatu saat, dan kejutan apa lagi yang akan mereka rasakan. Nah, nanti kita akan saksikan ya guys ya. Oke, demikian tadi video aku, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, dan aku akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.